Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Juana akan membahas review tentang kurikulum baca yang disampaikan oleh Ibu Hana. Untuk pertanyaan pertama, hal apa saja yang harus motivator pahami dan pelajari sebelum memberikan materi kepada anak dengan baik? Perlu kita ketahui, sebelum kita membimbakan materi kepada anak, seorang motivator harus memahami apa sih itu kurikulum baca. Kurikulum baca yang tentunya diterapkan oleh Bimba AIUEO. Kurikulum baca itu sendiri adalah kurikulum yang disusun oleh Bimba AIUEO untuk menumbuhkan karakter minat baca, bukan mengajarkan untuk membaca. Tentu seorang motivator juga harus memahami bagaimana sih caranya agar kita bisa menumbuhkan minat baca tersebut gitu. Jadi ada dua cara untuk menumbuhkan minat baca di Bimba AIUEO. Salah satunya adalah yaitu dengan satu paradigma Bimba, di mana paradigma ini dalam prosesnya harus 100% menyenangkan. Kita harus sebagai motivator harus mengajak atau dalam kegiatan belajar atau bermain kita harus menyenangkan, harus 100% menyenangkan, karena memang tujuan kita itu harus membangkitkan minat bacanya, bukan mengajarkan untuk membaca gitu. Yang kedua adalah pelajari dan terapkan metode Bimba. Perlu kita tahu juga bahwa metode dalam Bimba di Bimba AIUEO itu ada 3, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Baru setelah kita memahami mengenai paradigma dan metode, selanjutnya motivator harus mempelajari kurikulum itu sendiri, kurikulum baca tentunya, yang dimana dalam kurikulum baca itu kita mempunyai 2 tahapan. Satu, tahap persiapan atau tahap verbal, dan yang kedua tahap awal atau tahap simbol. Di tahap persiapan itu sendiri yaitu tahap di mana si motivator atau saya nantinya motivator hanya mendengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk dan simbol. Jadi dalam tahap pertama si motivator dituntut untuk hanya mengenalkan apa itu huruf, apa itu kata, kayak gitu, hanya untuk diucapkan, tidak diperlihatkan apa itu huruf A, apa itu huruf I, seperti itu. Nah, dalam mempelajarinya itu si motivator dibantu dengan menggunakan labimba atau lagu-lagu Bimba, yang salah satunya adalah labimba itu sendiri dan juga bahasa Bimba. Perlu kita ketahui dalam labimba ini juga mengenalkan beberapa kata-kata yang mungkin sering kita dengar gitu, seperti MA mama, PA papa, BO bobo, mama papa bubu. Jadi kata-katanya itu masih kata-kata sederhana dan berulang kayak gitu. Terus yang kedua juga bahasa Bimba. Di sini motivator melakukan dialog yang biasa dilakukan atau sapaan yang biasa digunakan untuk menyapa anak-anak gitu, seperti selamat pagi kakak Nisa udah mandi belum gitu. Jadi kayak kita menyambut dengan dialog-dialog yang biasa atau kalimat-kalimat sederhana yang mungkin sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Namun dalam dialog tersebut kita bisa menyelipkan beberapa kata yang mungkin bisa diulangi gitu, seperti kayak tadi pagi mandi sama siapa gitu, kakak Nisa mandi sama siapa, misalnya sama mama.
Nah, mama ini dalam kalimat tersebut mamanya bisa kita gunakan ma gitu. Mama itu kan menggunakan bahasa Bimba gitu. Setelah kita tadi menggunakan tahap verbal atau tahap persiapan, yang kedua adalah tahap awal atau tahap simbol. Nah, dalam tahap simbol ini motivator sudah memperlihatkan simbol huruf, kata, dan kalimat pada anak yang akan kita ajak bermain sambil belajar. Perlu kita ketahui juga 5 poin penting yang harus diperhatikan sebelum kita memberikan pelajaran kepada anak didik kita, yaitu ada 5 poin yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah syarat, dimana syarat yang harus dipenuhi agar proses small system itu bisa berjalan dengan secara bertahap gitu. Bagaimana nanti verbal dulu, terus nanti simbol kayak gitu. Yang kedua adalah tujuan. Jadi setiap materi kan mempunyai tujuan. Ada 2 tujuan yang harus dicapai di setiap materinya, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Yang selanjutnya adalah cara di sini cara yang diperuntukkan oleh motivator dan anak adalah bagaimana motivator bisa bermain harus dipelajari agar anak bisa menikmati proses bermain sambil belajar. Seperti yang udah saya katakan bahwa di Bimba ini kita kan menumbuhkan minat bacanya, bukan harus mengerjakan membaca gitu kan. Karena kalau kita menumbuhkan minat baca itu sendiri kan akan memudahkan atau menggali potensinya juga. Dan evaluasi di sini diperuntukkan apakah tujuan sudah terpenuhi. Ketika kita sudah mengajarkan apa yang sudah diajarkan, kira-kira pelajaran yang udah motivasi atau pelajaran yang udah kita ajarkan itu udah benar nggak, udah tercapai belum, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah setelah evaluasi kita melakukan tahapan selanjutnya, yaitu materi diberikan ketika sudah terpenuhi syarat-syaratnya, yang akhirnya kita akan melakukan step-step selanjutnya untuk melaksanakan kurikulum yang sudah ada pada kurikulum baca di IUEO. Mungkin itu ya untuk motivator. Sebelum kita mengajarkan sesuatu pada anak-anak kita harus paham betul apa itu paradigma Bimba, terus kita harus mengetahui metodenya, dan sebelum kita mengajar anak-anak pun kita harus mengetahui kurikulum baca itu apa, terus hal-hal penting dalam kurikulum baca itu apa dulu gitu. Jadi sebagai motivator nanti dengan berjalannya waktu kita bakalan paham nih, saya harus step-stepnya seperti apa, harus paham dulu kitanya. Karena pada dasarnya adalah pembelajar di Bimba itu adalah kita sendiri motivatornya gitu. Hak anak itu kan bermain, tapi kalau hak kayak belajarnya itu kita dulu, baru kita nanti mengajarkan gitu, seperti itu. Terus yang kedua, simulasikan cara bermain verbal kata 4 HVK yang sahabat pahami ya. Mungkin saya belum terlalu banyak pahami, tapi kemarin saya sedikit mendengarkan beberapa kata yang bisa mungkin dan terselip di otak saya. Salah satunya adalah dengan lagu Bimba yang mengenalkan mungkin orang-orang sekitar di kita gitu, kayak misalkan mama, pa papa, bo bobo, mama papa bobo, de dede, mi mimi, su susu, dede mimi susu, ya gitu. Dan setiap kata atau setiap kata yang berulangan tadi
sering kita ulang ya, maksudnya biar agar mereka juga paham gitu, mendengarkan maksudnya pengucapannya. Seperti yang udah kita pahami, kalau misalkan pertama itu kan verbal, kita harus mengenalkan dulu nih pengucapannya kayak apa. ma gitu, ma mama, pa papa, bo bobo, mama papa bobo, mungkin seperti itu. Yang selanjutnya nomor 3, mengenai jelaskan bagaimana agar anak tidak lupa saat dikenalkan huruf simbol a, i, u, e, o. Dalam Bimba sendiri, ketika kita mengenalkan huruf-huruf di tahapan simbol atau huruf ini, mengenalkan simbol, kita harus kayak mengenalkan a, i, u, e, o. Nah, biasanya kalau misalkan anak-anak itu sendiri kan, kalau di pengucapan atau pengenalan kata tuh biasanya tuh huruf terakhir yang diingat gitu, misalnya a, i, u, e, o nya dulu kayak gitu. Karena anak-anak tuh kebanyakan ya, yang saya tahu juga ketika saya mengajar anak TK juga, kalau disuruh milih buku apa pensil apa buku gitu. Jadi harus ada pengulangan kata gitu, atau pengulangan huruf-huruf yang akan kita kenalkan. Kalau di sini kan kita mengenalkan a, i, u, e, o. Nah, minimal itu 3 kali dalam mengenalkan huruf-huruf gitu, kayak a, i, u, e, o nya dulu, o, karena o adalah huruf yang terakhir diucapkan biasanya, dan itu tuh seringnya tuh o nya dulu yang dikenal, dan sambil kita pelan-pelan untuk mengajarkan a, i, u, e, o, huruf vokal kayak gitu. Minimal dalam bimba a, i, u, e, o ya 3 kali dalam pengucapan atau pengenalan huruf tersebut. Mungkin itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.